Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Su Zeking yang sedang dalam perjalanan ke kota Monrovia. Su Zeking bekerja pada sebuah agen swasta yang ditugaskan untuk membebaskan seorang wanita yang diculik di kota tersebut. Sementara itu, tampak seorang gadis bernama Wensi dibawa oleh segerombolan orang untuk menemui Wensi, bos mereka. Tuan Xia menjanjikan bahwa Wensi akan dijadikan hadiah bagi pemenang pertarungan hari itu. Untuk mengelabui semua orang, Su Zeking berpura-pura menjadi salah satu petarung. Rencananya berjalan lancar karena ia pernah bekerja untuk geng tersebut sebelumnya. Berkat keahliannya, ia berhasil mengalahkan semua lawannya dan menjadi pemenang dalam pertarungan ilegal itu. Atas prestasinya, ketua geng memberikannya Wensi sebagai hadiah. Saat melihat Su Zeking, Wensi teringat kembali pada peristiwa 3 jam sebelumnya, ketika ia dijebak dan diculik, membuatnya pasrah dengan nasibnya. Tak lama kemudian, Su Zeking membawa Wensi ke kamar yang telah disiapkan, dengan pengawalan ketat. Sesampainya di kamar, Su Zeking memberitahu Wensi bahwa ia dibayar untuk membebaskannya. Karena tahu mereka diawasi, Su Zeking meminta Wensi untuk berpura-pura mesra dengannya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tak lama setelah itu, Su Zeking mengajak Wensi pergi meninggalkan tempat itu. Namun, sesampainya di luar, mereka dicegat oleh anak buah Tuan Xia karena mereka tidak diizinkan pergi tanpa persetujuan bos. Tidak terima dengan tindakan itu, akhirnya terjadi perkelahian. Meski dikeroyok, Su Zeking berhasil mengalahkan mereka. Namun setelah mengetahui bahwa anak buah Tuan Xia lainnya akan segera datang, Su Zeking mengajak Wensi bersembunyi. Sayangnya, tempat persembunyian mereka sudah dikepung, dan Su Zeking terpaksa menyerah. Karena terkesan dengan keberanian Su Zeking, demi keamanan geng, Tuan Xia memerintahkannya untuk tinggal di sana sementara waktu, dan memperbolehkan Wensi menjadi pendampingnya. Akhirnya, Su Zeking dan Wensi kembali ke kamar yang tadi. Sesampainya di kamar, karena Wensi tidak ingin tidur satu ranjang dengannya, Su Zeking memintanya tidur di sofa. Keesokan paginya, agar tidak dicurigai, Su Zeking ingin membuat bekas merah di leher Wensi, namun gadis itu menolak dan justru melakukannya sendiri, bahkan menggigit tangan Su Zeking agar terlihat seolah mereka benar-benar mesra. Tak lama kemudian, Tuan Xia masuk dan melihat keadaan mereka. Su Zeking dan Wensi pun berpura-pura mesra. Dan Tuan Xia akhirnya percaya bahwa mereka benar-benar menikmati malam bersama. Kemudian, Tuan Xia mengajak Su Zeking untuk bertemu dengan rekannya yang bernama Biao. Setelah pertemuan, Tuan Xia menyuruh anak buahnya untuk membawa Biao berkeliling tempat itu. Sementara itu, Wensi membersihkan spray tempat tidur, lalu duduk di tepi danau. Tak lama kemudian, Biao juga datang ke tepi danau dan membawa Wensi pergi. Mengetahui Wensi dibawa oleh Biao, Su Zeking segera menyusul. Karena tidak menemukannya, ia melihat rekaman CCTV bersama Tuan Xia, lalu meminta mobil kepada Tuan Xia untuk mengejar mereka. Setelah pengejaran singkat,
Su Zeking berhasil menyusul Biao dan menghentikan mobilnya. Dengan menodongkan senjata, ia membawa Wensi pergi dari sana. Biao yang tidak terima kemudian mengejar mereka, hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Namun, Su Zeking berhasil mengecoh Biao dan berhenti di suatu tempat. Beberapa saat kemudian, Tuan Xia dan anak buahnya datang dan menyuruh Su Zeking untuk kembali. Malam harinya, Biao yang tidak senang dengan tindakan Su Zeking, mendatangi Tuan Xia dan menuntut bagian 70% dari keuntungan bisnis mereka. Tuan Xia yang tidak senang dengan tuntutan itu langsung melemparkan sesuatu ke mulut Biao, membuatnya kesulitan bernapas. Pada saat itu, Su Zeking disuruh untuk menghabisi Biao sebagai ujian keberaniannya. Wensi berusaha mencegahnya, tetapi Su Zeking tetap melakukannya. Namun setelah Tuan Xia pergi, Su Zeking memberitahu Wensi bahwa ia hanya berpura-pura menghabisi Biao. Sesampainya di kamar, Su Zeking mengatakan kepada Wensi bahwa mereka harus segera melarikan diri dari sana. Namun sebelum pergi, Wensi ingin mengobati luka di tangan Su Zeking, tetapi ia melarangnya karena merasa itu tidak perlu. Sementara itu, Tuan Xia mengatakan kepada anak buahnya bahwa Su Zeking sudah menjadi bagian dari mereka, meski ia heran mengapa Su Zeking begitu melindungi Wensi. Tiba-tiba, putri Tuan Xia datang dan mencurigai bahwa Su Zeking telah dibayar oleh Wensi untuk membebaskannya. Putri Tuan Xia pun berencana menjebak Su Zeking dengan menyuruhnya menjadi pengawal dalam perjalanan belanja ke kota. Di luar, Su Zeking sedang melatih anak buah Tuan Xia dengan bela diri. Saat giliran Wensi, ia malah bergelayut di leher Su Zeking, hingga Su menurunkannya karena melihat Tuan Xia datang. Tuan Xia kemudian meminta Su Zeking mengawal putrinya berbelanja pakaian di kota. Su Zeking menyanggupi, dengan syarat Wensi boleh ikut bersamanya. Sesampainya di toko pakaian di kota, putri Tuan Xia membeli pakaian. Saat mencoba pakaian di ruang ganti, seorang pelayan menawarkan pakaian kepada Wensi. Karena Wensi terlihat ragu, Su Zeking memberitahu bahwa orang itu adalah kaki tangannya yang ditugaskan untuk membebaskan Wensi. Wensi yang mengetahuinya langsung ikut dengan orang itu, lalu melarikan diri. Ketika Wensi ingin pergi dengan mobil, ia melihat Tuan Xia dan anak buahnya datang ke sana. Sementara itu, di dalam toko, putri Tuan Xia menanyakan keberadaan Wensi kepada Su Zeking. Mengetahui rencananya telah terbongkar, Su Zeking berniat menghabisi putri Tuan Xia itu. Namun tiba-tiba Tuan Xia datang dan menanyakan keberadaan Wensi, sehingga Su Zeking tidak bisa menjawab. Karena curiga bahwa Su Zeking telah melepaskan Wensi, Tuan Xia ingin menghabisinya. Namun tiba-tiba Wensi keluar dari kamar ganti. Mengetahui Wensi kembali untuk menyelamatkannya, Su Zeking membawanya masuk ke kamar ganti untuk membicarakan hal itu. Sementara itu, Tuan Xia meyakini bahwa Su Zeking benar-benar mencintai Wensi dan ingin menghabisi mereka berdua. Namun putrinya melarang karena ia sangat menyukai Su Zeking. Di kamar ganti, Su Zeking marah pada Wensi karena ia tidak jadi pergi bersama rekannya. Wen 11 mengaku tidak bisa meninggalkan Su Zeking yang sedang terancam oleh Tuan Xia. Tak lama kemudian, mereka dipanggil oleh Tuan Xia untuk menghadiri pesta di kediamannya. Sesampainya di sana,
Mereka mengikuti acara minum anggur. Saat anak buah Tuan Xia memberikan minuman kepada Wen, Su Zheking meminumnya, karena ia tahu minuman itu telah diberi obat. Setelah itu, Su Zheking menyuruh Wen Si pergi ke kamar untuk beristirahat. Setelah Wen Si pergi, acara minum-minum dilanjutkan hingga Su Zheking mabuk dan mulai terpengaruh obat. Tak lama kemudian, anak buah Tuan Xia mengantar Su Zheking ke sebuah ruangan. Dalam pengaruh obat, Su Zheking dirayu oleh putri Tuan Xia agar mau bercumbu dengannya. Namun ia berusaha menolak. Sementara itu, Wen Si didatangi oleh anak buah Tuan Xia di kamarnya yang berniat berbuat tidak baik. Namun karena orang itu dalam keadaan mabuk, Wen Si berhasil membela diri dengan menyemprotkan parfum ke matanya. Setelah itu, Wen Si pergi ke kamar tempat Su Zheking dan putri Tuan Xia berada. Melihat kedatangan Wen Si, putri Tuan Xia langsung pergi meninggalkan mereka. Saat setengah sadar, Su Zheking meminta Wen Si untuk membawanya berendam di air dingin, agar efek obat bisa berkurang. Saat berendam, tiba-tiba Su Zheking mendapat kode bahwa rekannya telah masuk dan melumpuhkan para penjaga di luar. Mereka berniat melarikan diri. Namun saat mereka hendak melarikan diri, keberadaan mereka diketahui oleh para penjaga sehingga mereka terkepung. Tidak ada pilihan lain. Su Zheking berpura-pura telah menangkap Wen Si yang melarikan diri. Di hadapan Tuan Xia, Su Zheking berpura-pura marah kepada Wen Si. Karena masih curiga, Tuan Xia menyuruh Su Zheking membawa Wen Si ke kamar dan memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi mereka. Sesampainya di kamar, Su Zheking kembali berpura-pura bermesraan dengan Wen Si karena ia tahu mereka sedang diawasi. Tuan Xia yang masih ragu, mengintip mereka dari jendela. Melihat kemesraan mereka, ia kembali percaya pada Su Zheking. Dari luar, ia berteriak agar Su Zheking menemuinya setelah selesai. Tak lama kemudian, Su Zheking menemui Tuan Xia di ruangannya. Tuan Xia memberikan berkas tentang latar belakang pekerjaan Su Zheking sebelumnya. Ternyata, Tuan Xia telah mengetahui bahwa tujuan Su Zheking adalah untuk membebaskan Wen Si. Tidak bisa mengelak, akhirnya Su Zheking mengakuinya. Tuan Xia bersedia membebaskan Wen Si, asalkan Su Zheking bersedia menghabisi orang yang telah merebut bisnisnya. Tanpa banyak bicara, Su Zheking menyanggupi tugas itu dan meminta agar semua perlengkapan disiapkan. Beberapa saat kemudian, terlihat Su Zheking sedang bersiap menjalankan misinya. Sementara itu, mobil yang membawa Wen Si dicegat oleh sebuah truk. Saat para pengawal sibuk menyingkirkan truk itu, Wen Si teringat pesan Su Zheking yang menyuruhnya kabur jika ada kesempatan. Dengan tangan masih terikat, Wen Si berhasil membawa mobil itu kabur. Pengawal yang tertinggal segera melaporkan kejadian itu kepada Tuan Xia, dan ia pun mengejar Wen Si. Sementara itu, Wen Si berusaha kabur dari kejaran anak buah Tuan Xia. Namun tanpa diduga, Tuan Xia membidiknya dengan busur dan anak panah. Beruntung, anak panah tersebut tidak mampu menembus kaca mobil, sehingga Wen Si selamat. Beberapa saat kemudian, Su Zheking datang memberi bantuan kepada Wen Si dengan melempar bom asap ke mobil Tuan Xia, sehingga Tuan Xia tidak bisa melarikan diri saat polisi datang untuk menangkapnya. Setelah memastikan Wen Si bebas, Su Zheking meminta Wen Si menandatangani surat kontrak kerjanya yang telah selesai. Namun Wen Si, yang melihat biaya jasanya sangat mahal dan memberatkan saudaranya, meminta keringanan. Su Zheking bersedia memberi potongan harga, asal Wen Si mau membantunya membebaskan kliennya dari rumah jompo yang dikawal ketat. Setelah berhasil membebaskan kakek kliennya itu, saat mereka ingin keluar, tiba-tiba ada penjaga datang. Agar tidak ketahuan,
Mereka menutupi seluruh tubuh dan berpura-pura bermesraan, sehingga petugas itu pergi. Setelah itu, Wensi mendapat tugas mencuri kunci dari seorang bos. Saat mereka berdua mempraktikkan pencurian itu, sempat timbul ketegangan dan kedekatan di antara mereka. Namun Su Zheking berhasil mengendalikan situasi dan menyelesaikan tugasnya. Dalam menjalankan tugas keduanya ini, Wensi berhasil melaksanakannya, namun ia ketahuan. Su Zheking terpaksa menembak lampu agar mereka bisa melarikan diri. Setelah itu, Su Zheking merobek surat kontrak mereka karena ia mendapatkan diskon 70% dari tagihannya. Wensi kemudian mengambil sobekan kertas itu dan menuliskan nomor ponselnya, karena ia ingin mengundang Su Zheking nanti setelah ia pulang. Su Zheking setuju dan berjanji akan memenuhi undangan Wensi. Namun, sebelum mereka berpisah, Wensi meminta Su Zheking untuk mengakhiri tugas-tugas yang selama ini ia lakukan, karena Wensi ingin Su Zheking hidup normal dan mencari pekerjaan lain. Melihat perhatian Wensi, Su Zheking berniat menciumnya, tapi urung melakukannya. Ia berjanji akan mencoba saran Wensi itu, lalu pergi dari sana. Setelah menyelesaikan kasus Tuan Xia, akhirnya Wensi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di rumah, Wensi kembali merasakan kesepian karena tidak lagi bersama Su Zheking. Hari-hari ia lalui tanpa kabar dari Su Zheking, meskipun ia terus menunggu, karena ia sangat merindukannya.